Jadi menjadi seorang anak dari pahlawan Indonesia pasti jadi kebanggaan sekaligus memikul beban yang berat ya untuk menjadi penerus kan. Menurut lu apa hal yang terberat yang harus dijalani Ibu Megawati yang kita semua lupakan atau bahkan banyak yang nggak tahu? Salah satu bentuk tanggung jawabnya itu menjaga Indonesia ini tetap Indonesia. Menjaga Indonesia ini untuk tetap merdeka. Menjaga Indonesia ini biar sejahtera. Mampu atau tidak. Biar tercipta Pancasila. Itu beban berat. Kalau menjadi seorang anak presiden. Karena diakui atau tidak, seorang presiden itu diakui atau tidak, wakilnya Tuhan di tiap negara. Bagus seorang presiden, bagus juga rakyat. Nggak bagus seorang presiden, nggak bagus juga rakyatnya. Betapa besarnya tanggung jawab dia terhadap Tuhan. Nah, siapapun yang menjadi anak presiden, ya tanggung jawabnya adalah meneruskan apa yang telah diperbuat oleh bapaknya, oleh bapaknya. Bangga sudah pasti, karena tidak semua orang bernasib untuk menjadi seorang anak presiden. Menjadi anak seorang presiden itu sebuah kebanggaan yang tidak terhingga. Tapi tanggung jawabnya adalah menjaga nama baik apa yang telah diperbuat oleh presiden itu sendiri. Artinya tidak hanya bangga. Dan menurutku Ibu Megawati adalah salah satu anak dari seorang presiden yang benar-benar berjuang buat Indonesia ini. Diakui atau tidak. Faktanya sampai detik ini, partainya partai terbesar, selalu menang. Diakui atau tidak, dari partainya terlahir orang-orang besar. Jadi kalau kita tidak mengapresiasi prestasi-prestasi yang sudah pernah dimiliki, dialami oleh Ibu Megawati, menurutku kita salah satu orang yang nggak tahu diri. Sudah pasti ada jeleknya, sudah pasti ada salahnya, entah itu niat, ucap maupun tingkah laku. Sudah pasti namanya juga manusia. Ada kurangnya. Iya, tapi jangan jeleknya aja sih yang diceritain. Jangan jeleknya aja yang dibesar-besarin. Diakui atau tidak, kalau bukan karena bapaknya dan teman-teman bapaknya, belum tentu kita nih bisa enak sekarang ini. Tapi payah karena berjamur penyakit iri dan dengki ini. Makanya hal jelek-jelek aja yang diceritain tuh nggak udah. Tapi dibungkus atas nama keadilan, atas nama kebaikan, atas nama kesejahteraan. Agar tambah keren lagi ditambahin atas nama ketuhanan. Padahal menurutku semua itu terjadi karena iri dengki. Karena kenapa?
Kalaupun ada kesalahan, ya jangan digembar-gemborkan. Satu, kalaupun ada kesalahan, jangan hanya jeleknya aja yang diceritakan. Ini kan jeleknya aja. Dari sejak presiden pertama sampai Pak Jokowi ini, kayaknya nggak ada seakan-akan presiden yang baik dan benar. Kalau pada akhirnya dijelek-jelekin, kalau pada akhirnya dimusuhin, ya nggak usah dipilih. Kita ini kan punya hati nurani. Iri dengki, penyakit kita nih. Semua persoalan dan permusuhan itu jadi terlahir karena iri dengki. Satu lagi penyebab kita semau gue nih, tidak ada takutnya lagi dengan Tuhan. Seorang Ibu Megawati, bagaimanapun seorang manusia biasa, sudah pasti ada salahnya. Sudah pasti ada lalainya. Jangankan seorang Ibu Mega, seorang Rasul pun yang namanya manusia. Tapi mbok jangan yang jeleknya aja yang diceritain. Ya udah gini, kalau yang lain lebih seneng ngomongin yang jelek-jeleknya silahkan. Tapi kalau kita ngomongin yang baik jangan marah. Nah, Oke? marilah kita bersaing. Iya, kita bersaing. Akan lebih banyak kebaikan kelaknya atau lebih banyak keburukan. Ada orang yang baiknya benar-benar dianggap pencitraan. Iya. Ada pula yang jahat dicaci maki. Gimana sih? Pokoknya intinya begini. Pengadil terbaik itu adalah manusia. Kalah Tuhan. Ya iya. Ada orang yang menceritakan kebaikan orang, dianggap pro, menjilat. Pokoknya intinya gini. Ada dua hal yang menjadikan manusia ini saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Atau hanya menceritakan hal jelek. Pertama, karena tidak takut lagi akan Tuhannya. Yang kedua, karena iri dan dengki. Nah, itulah sebabnya. Sekali lagi, karena sudah tidak takut sama Tuhan. Yang kedua, karena iri dan dengki. Makanya niat, ucap, dan tingkah lakunya membawa keburukan di mana-mana. Kalau aku pribadi respect dengan Ibu Megawati. Secara prestasi. Ya secara pribadinya, yaitu urusannya dengan Tuhan lah. Ya nggak pernah ketemu juga. Nggak pernah ketemu juga. Mana tahu juga ya. Tapi menurut yang gua rasa, Ibu Megawati itu dominannya adalah salah satu hamba Tuhan yang berkepribadian baik. Jadi aku pribadi respect. Ya prestasinya.
Pokoknya aku senang semua sih orang-orang yang berprestasi di Indonesia ini. Karena aku Mm, belum tentu bisa seperti dia. betul sekali. Silakan saja orang mau menceritakan tentang kejelekan Bung Karno. Faktanya dia seorang presiden dan salah satu yang memerdekakan Indonesia. Silakan saja orang yang mau jelek-jelekin Soeharto. Faktanya dia seorang presiden. Mm-mm. Silakan aja yang menjelek-jelekan seorang Habibie. Faktanya dia seorang presiden dan orang yang sangat cerdas. Silakan saja ada yang menjelek-jelekan seorang Gus Dur. Faktanya dia pernah jadi seorang presiden dan seorang ulama besar. Silakan saja ada yang menjelek-jelekan seorang SBY. Faktanya dia pernah menjadi seorang panglima besar TNI dan 2 kali jadi presiden. Silakan saja orang yang mau menjelek-jelekan Pak Jokowi. Faktanya dia pernah jadi wali kota 2 kali kan? Ya, Dia pernah jadi gubernur gubernur. DKI Jakarta. Dia juga sekarang masih menjabat jadi seorang presiden 2 periode. Kalau ada kesalahan dari semua orang itu, ya wajar-wajar aja, namanya juga manusia. Nah, kalaupun ada salah, marilah sama-sama kita perbaiki. Kalau memang untuk kepentingan Indonesia. Kalau memang untuk kepentingan kebaikan negara Indonesia tercinta ini, tiap ada kesalahan, kita cari solusi biar ada jalan keluar. Jangan nyenyes mulut. Laki-laki sekarang ini mengalahkan perempuan. Udah nyenyes semua mulut. Dulu perempuan yang banyak ngerumpi nih. Sekarang laki-laki ngerumpi di mana-mana. Sebentar lagi laki-laki pakai rok. Ya, kalau memang untuk kepentingan kebahagiaan Indonesia, kalau memang untuk kepentingan kebahagiaan negara, kesejahteraan rakyat, marilah sama-sama kalau tiap ada masalah tuh kita cari jalan keluar. Jangan cuma saling menjelek-jelekkan, nggak udah-udah. Ulama aja bersaing sekarang, baru. Tidak semua para kiai itu akur. Nah, kiai aja nggak akur, gimana kita orang biasa ini? Banyak kan di YouTube tuh. Kiai ini nanggapi ini, kiai itu nanggapi itu. Kiai aja caci maki, saling jelek-jelekin. Gimana orang biasa ini akan baik? Pejabat ini, pejabat itu ribut. Sudah jadi menu sehari-hari. Artis ini, artis itu ribut. Kalau memang untuk kebaikan kita semua, marilah sama-sama kita berbuat kebaikan yang benar-benar. Ini satu. Bertambah deh, baru ketemu lagi. 2. Tadi kan 2. Mm-mm. Terjadinya saling jelek-jelekin ini atau keributan ini pertama karena tidak takut dengan Tuhannya. Oke. Yang kedua karena iri dengki. Oke. Yang ketiga karena kebaikan itu kamuflase. Ucapan aja untuk rakyat Indonesia. Niatnya untuk diri pribadi. Kalau memang untuk NKRI, kalau memang untuk agama, kalau memang untuk Tuhan, apapun bentuk persoalan di Indonesia ini, marilah kita cari sama-sama jalan keluarnya. Tapi dengan niat yang tulus. Punya niat aja, tulus enggak? Enggak apa-apa aku celaka, asal demi kebenaran. Mau tahu aku, siapa yang dibela Tuhan?
Enggak, capek.